wabarakatuh. Hai semuanya, bersama aku Rifda Faradila. Kali ini aku bakal mewawancarai salah satu teman aku yang mempunyai bisnis hijab kekinian. Ikutin terus ya. Norin Himar adalah salah satu brand lokal karya anak bangsa yang ada di kota Palembang. Norin Himar didirikan oleh beberapa anak muda yang mempunyai tekad untuk menjalankan bisnis. Dengan modal yang tidak besar, mereka pun dapat membuat produk sendiri hingga saat ini. Norin Himar dikenal banyak oleh kalangan remaja muslimah maupun di kalangan muslimah yang sudah dewasa. Menginjak 2 tahun lebih Norin Himar berdiri, banyak pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui oleh pemilik dari Norin Himar itu sendiri. Yang menariknya, Norin Himar mempunyai desain produk sendiri. Tentunya pembuatan produk tersebut dibuat oleh beberapa ownernya sendiri. Banyak jenis-jenis produk yang ditawarkan oleh Norin Himar seperti himar atau yang dikenal kerudung bagi kalangan umum, outer, dan scrunchie. Bahkan di masa pandemi ini, Norin Himar mengeluarkan produk masker yang didesain sendiri. Harga yang diberikan untuk pembelian Norin Himar cukup terjangkau. Menariknya lagi, Norin Himar sering mengeluarkan desain baru yang tentunya membuat para muslimah tergiur untuk membelinya. Bahkan Norin Himar juga sering menawarkan diskon dan giveaway. Nah, Norin Himar ini sendiri bisa diberikan sebagai hadiah untuk yang terkasih. Buat kalian yang ingin membeli produk Norin Himar, bisa kunjungi Instagram @norin_himar untuk melihat-lihat produk yang ditawarkan Norin Himar dan juga mencari informasi produk Norin Himar. Tidak hanya itu, Norin Himar juga dapat dibeli melalui aplikasi penjualan yaitu Shopee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini aku udah bareng sama owner dari salah satu brand himar yang ada di Palembang, yaitu Norin Himar. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih Mbak? Kalau sekarang sih lagi sibuk jualan sama masih kuliah juga di Palembang. Kita langsung aja ya Mbak. Jadi saya mau tanya tentang masalah produk atau brand hijab yang Mbak lakukan sekarang. Sudah berapa lama Mbak menjalani ini? Untuk lamanya sekitar 2 tahun mulai dari 2000. Sampai lagi ya, tapi sudah lumayan lama juga. Kalau boleh tahu nih Mbak, Mbak dapat ide dari mana nih buat ide bisnis ini? Kalau untuk ide bisnis sendiri, saya memang dari kecil, dari SD itu sudah mulai berbisnis ya teman-teman. Dan mulai dari SD, SMP, SMA, lanjut juga kuliah. Dan saya melihat pada saat kuliah itu peluang untuk bisnis, terutama di bisnis hijab ini cukup besar. Apalagi dimulai dari tahun 2015 sampai 2020-2021 itu tren yang selalu muncul itu adalah tren hijab. Maka dari itu saya memilih untuk berbisnis di bidang hijab itu sendiri. Kalau boleh tahu nih Mbak, Mbak kan bikin brand sendiri. Dapat ide dari mana nama dari Norin Himar ini? Awalnya sih ini tuh cuma iseng-iseng ya teman-teman. Jadi emang nggak ada kepikiran untuk bikin nama yang punya arti wow gitu. Tapi di sini nama Norin Himar itu sendiri diambil dari beberapa ownernya sendiri. Jadi Norin Himar itu sendiri terdiri dari 3 owner, dimana masing-masing dari nama-nama owner itu digabungkan jadi satu yang jadinya Kalau boleh tahu, jenis produk apa saja sih yang keluar atau yang dikeluarkan dari Norin Himar ini? kalau dikeluarkan oleh Norin Himar ini sendiri sesuai dengan namanya ya teman-teman, himar, dimana kami menjual berbagai jenis himar.
Di antaranya seperti yang saya kenakan ini merupakan salah satu pasmina yang dijual Norin untuk sekarang. Kemudian ada juga cadar, kemudian ada outer juga, kemudian ada jilbab-jilbab yang model-model zaman sekarang kayak gitu. Jadi produk-produknya sendiri itu berubah-ubah seiring waktu. Kita tahu kan produk fashion itu pasti setiap tahunnya itu bakal berubah. Jangankan setiap tahun, setiap bulan pun dia bakal berubah. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman itu. Kalau untuk bahannya sendiri itu ada produksi sendiri atau bagaimana? Kalau untuk bahannya sendiri karena kita buat brand sendiri ya teman-teman, jadi emang bahan, kemudian proses produksi, jahit, distribusi dan sebagainya kita lakukan sendiri. Jadi mulai dari bahan mentah sampai bahan jadi sampai ke konsumen itu kita lakukan sendiri. Kalau untuk target pasarnya sendiri untuk ke kalangan mana atau untuk semua kalangan kaum wanita dan wanita? Kalau untuk target pasar sendiri kami memang membatasi target pasar. Kenapa kami batasi? Karena memang kalau tidak kita batasi maka kita bingung mau buat produknya seperti apa. Maka dari itu kami membatasi target market kami dari usia sekitar 18 tahun sampai dengan 25 tahun. Jadi tren fashion yang kami keluarkan di dalam Norin Himar ini sendiri kami mengambil target market mulai dari remaja sampai dewasa. Jadi dari anak SMA sampai dengan anak kuliah. Kalau untuk distribusi dari Norin Himar ini sendiri masih di Palembang aja atau udah ke luar kota? Untuk sebagian besar sih distribusinya masih di Palembang, tapi ada juga kadang-kadang yang kirim ke Jakarta, ke Pulau Jawa, terus ke Pulau Sumatera juga sebagian. Nah, sekarang nih ke intinya nih, kalau boleh tahu nih penghasilan Norin Himar ini berapa ya? Kalau untuk penghasilan sendiri sih masih dalam tahap mahasiswa ya, jadi untuk mencukupi kegiatan dan juga jajan saya sendiri tuh cukup sih. Yang penting udah dapat penghasilan sendiri ya. Ini pertanyaan selanjutnya, apa sih suka dukanya membangun bisnis ini? Ya, jadi kita ketahui bahwa berbisnis itu kita take a risk ya teman-teman. Jadi kita mengambil sebuah resiko. Nah, dimana pasti di dalam suatu bisnis itu pasti ada suka dan dukanya. Banyak sekali kalau mau diceritakan, banyak sekali sih duka maupun suka yang dilalui selama berbisnis ini sendiri. Mulai dari yang pertama kita kalau kami sendiri kan para ownernya itu masih dalam kuliah ya teman-teman. Jadi emang pertama kesulitannya itu di modal, tapi itu nggak menyurutkan niat kami untuk berbisnis. Jadi karena modal kami yang cukup kecil, maka kami memberanikan diri untuk mengikuti beberapa kompetisi. Nah, kompetisi bisnis itulah sehingga setelah mengikuti kompetisi tersebut kami bisa memenangkan kompetisi tersebut dan mendapatkan beberapa modal dari kompetisi tersebut. Sehingga dari situ bisnis kami mulai berkembang dan sampai sekarang. Alhamdulillah ya, udah besar ya Mbak. Ini yang terakhir ya Mbak, bagaimana sih meyakinkan mahasiswa untuk memulai berbisnis Mbak ini? Buat teman-teman mahasiswa sekalian, kalau mau berbisnis, yang pertama kalian harus memiliki mental yang kuat. Jangan pernah takut, karena di bisnis itu kita pasti emang sih banyak yang namanya rintangan, tetapi juga banyak juga kesempatan di dalamnya kalau kita mau terjun di dalam bisnis itu sendiri. Yang kedua adalah kalau teman-teman mau berbisnis, teman-teman harus memperhitungkan planning, rencana ke depan gitu. Baik dari itu permodalan, kemudian keuntungan, dan juga yang paling penting adalah target market. Siapa target market teman-teman sekalian? Jadi ketika kalian berbisnis itu kalian sudah tahu nih, oh aku mau menawarin produk ini ke orang-orang yang seperti ini, sehingga ketika kita memulai berbisnis tersebut, bisnisnya akan jauh lebih mudah berjalan ketimbang kita cuma sekedar coba-coba aja.
Mungkin sampai di sini ya Mbak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk